Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitrianti dengan NIM 230404502027, kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi, dan materi kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Owen. Menurut Owen, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Yang kedua, menurut Sojono. Menurut Sojono, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Yang ketiga, menurut Sinolungan. Menurut Sinolungan, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Utami Munandar. Menurut Profesor Dr. Utami Munandar, bahasa merupakan alat sosialisasi dan merupakan dasar perkembangan inteligensi. Yang kelima, menurut Syamsu Yusuf. Menurut Syamsu Yusuf, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tercakup semua cara berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pikiran, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan bahasa. Taringan pada tahun 2009 menjabarkan perkembangan bahasa menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap meraban atau pralinguistik. Pada tahap meraban pertama, selama berbulan-bulan awal kehidupan, bayi menangis, mendekuk, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Mereka seolah-olah menghasilkan tiap-tiap jenis bunyi yang mungkin dibuat. Yang kedua, tahap meraban atau pralinguistik kedua. Pada tahap ini disebut juga tahap omong kosong. Tahap kata tanpa makna awal, tahap meraban kedua ini biasanya pada permulaan kedua, tahun pertama kehidupan. Anak-anak tidak menghasilkan suatu kata yang dapat dikenal, tetapi mereka berbuat seolah-olah mengatur ucapan mereka sesuai dengan pola suku kata. Yang ketiga, tahap 1 atau tahap holofrastik. Tahap linguistik pertama ini merupakan tahap satu kata yang dimulai sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, justru pada saat inilah tahap-tahap perkembangan linguistik berhenti lalu dihubungkan dengan usia secara terpercaya. Ucapan satu kata pada periode ini disebut holofrase karena anak menyatakan makna keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata yang diucapkannya. Yang keempat, tahap kedua atau ucapan-ucapan dua kata. Tahap kedua ini biasanya dimulai menjelang hari ulang tahun kedua, tetapi seperti yang telah dikatakan dahulu, terdapat sejumlah variasi perseorangan di antara anak-anak normal. Anak-anak memasuki tahap ini dengan pertama kali mengucapkan dua holofrase dalam rangkaian yang cepat. Misalnya, anak yang menggunakan holofrase mata dan mama mungkin menunjukkan kepada bola mata dan ikuti oleh jeda sebentar, lalu kepada mama. Maknanya akan terlihat dari urutan mata mama,
tetapi jelas anak itu telah mempergunakan dua buah holofrase untuk menyatakan makna tersebut. Segera setelah itu, anak mulai memakai ucapan-ucapan dua kata, seperti saya makan, mau minum, dan sebagainya. Yang kelima, tahap ketiga, atau pengembangan tata bahasa. Usia yang merupakan saat keluarnya anak-anak dari tahapan 2 sangat berbeda-beda. Ada anak yang memasuki tahap 3 pada usia 2 tahun. Ada pula yang masih tetap mempergunakan ucapan dua kata secara eksklusif sampai melewati hari ulang tahun yang ketiga. Selama tahap 3, anak-anak mengembangkan sejumlah sarana ketata bahasaan. Panjang kalimat mereka bertambah, tetapi hal ini tidaklah begitu penting karena ucapan-ucapan mereka semakin bertambah rumit. 6. Tahap keempat atau tata bahasa. Menjelang dewasa pada tahap 4, anak-anak memulai dengan struktur tata bahasa yang lebih rumit. Banyak di antaranya yang melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik dan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil untuk cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok seperti kelompok bermain, kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan meniru memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang anak. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Baik, selanjutnya definisi emosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chaplin. Menurut Chaplin, dalam kamus psikologi,
Emosi merupakan sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Yang kedua, menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Yang ketiga, menurut Darwis. Menurut Darwis, emosi merupakan sebagai suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Emosi dirasakan secara psikofisik karena terkait langsung dengan jiwa dan fisik. Yang keempat, menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori. Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, emosi termasuk ke dalam ranah afektif. Emosi banyak berpengaruh pada fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Selanjutnya, tahap dan periode pada perkembangan emosi. Proses perkembangan emosi dalam manusia mengikuti sejumlah tahap dan periode yang penting sepanjang kehidupan. Yang pertama, tahap neonatal pada periode 0 sampai 2 bulan. Pada tahap ini, bayi yang baru lahir merespons emosi dasar seperti kenyamanan, lapar, atau ketidaknyamanan seringkali melalui tangisan. Mereka juga dapat mengekspresikan rasa senang atau ketidaknyamanan. Yang kedua, tahap perkembangan awal pada periode 2 sampai 6 bulan. Bayi mulai mengenali emosi dasar seperti kebahagiaan, rasa aman, dan kecemasan. Mereka mulai merespon ekspresi wajah dan suara orang lain. Yang ketiga, tahap balita pada periode 6 bulan sampai 2 tahun. Pada periode ini, anak-anak mulai mengembangkan emosi dasar mereka dan dapat mengungkapkan perasaan seperti kemarahan, frustasi, dan kasih sayang. Mereka juga mulai memahami perasaan orang lain. Yang keempat, tahap anak prasekolah pada periode 2 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosi yang lebih kompleks. Mereka belajar mengendalikan emosi, merasakan rasa malu, dan memahami perbedaan antara emosi positif dan negatif. Yang kelima, tahap anak prasekolah pada periode 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mampu memahami emosi seperti rasa bangga, rasa bersalah, dan kecemasan. Yang keenam, tahap remaja pada periode 12 sampai 18 tahun. Selama masa remaja, emosi menjadi lebih kompleks. Remaja mengalami fluktuasi emosi yang kuat dan mulai mengembangkan identitas emosional mereka sendiri. Yang ketujuh, tahap dewasa pada periode 18 tahun ke atas. Pada tahap dewasa, individu terus mengembangkan keterampilan emosional, termasuk mengelola stres, mengatur emosi, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Menurut Setiawan, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi meliputi beberapa faktor. Yang pertama, keadaan di dalam individu. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, peran seks, dan lain-lain dapat mempengaruhi oleh perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol terutama berupa cacat tubuh atau apapun yang dianggap oleh diri anak sebagai kekurangan akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Di dalam menjalani fase-fase perkembangan,
Setiap anak harus melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tetapi, ada juga anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Anak yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut biasanya mengalami gangguan emosi. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Keluarga sangat berperan dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi. Jika secara umum ekspresi emosi cenderung ditolak oleh lingkungan keluarga, maka hal tersebut memberi isyarat bahwa emotional security yang ia dapatkan dari keluarga kurang memadai. Dalam kondisi seperti ini, anak mudah marah, cepat menangis, dan lain sebagainya, sehingga ia sukar bergaul. Gaya pengasuhan yang diperoleh anak dari keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Yang keempat, lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi emosi anak yaitu daerah yang terlalu padat, daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi, kurangnya fasilitas rekreasi, tidak adanya aktivitas yang diorganisasi dengan baik untuk anak. Yang terakhir, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak yaitu hubungan yang kurang harmonis antara anak dan guru, hubungan yang kurang harmonis dengan teman-temannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Nah, berikut definisi kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Husdarta dan Nurlan. Menurut Husdarta dan Nurlan, bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Yang kedua, menurut Ernawulan, Saudi, dan Mubair Agustin. Menurut Ernawulan dan Mubair, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Yang ketiga, menurut Ahmad Susanto. Menurut Ahmad Susanto, kognitif merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Keempat, menurut Garner, kemampuan kognitif merupakan kemampuan menciptakan karya. Yang kelima, menurut Han. Menurut Han, kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Keenam, menurut Calvin. Menurut Calvin, kemampuan kognitif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang terakhir, menurut Terman. Menurut Terman, kemampuan kognitif itu merupakan kemampuan berpikir abstrak. Selanjutnya, tahap dan periode perkembangan kognitif. Jan Piaget dalam IPDA 2015 membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini terjadi dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik. Yang kedua, tahap pra-operasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol.
Cara berpikir anak pada pertingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Yang keempat, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Baik, yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari dalam diri seorang tersebut. Beberapa hal yang menjadi faktor internal perkembangan kognitif ialah yang pertama, faktor bawaan atau hereditas keturunan. Kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki faktor-faktor bawaan sejak lahir yang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, faktor dari kematangan organ tubuh anak. Semakin bertambah usia anak, maka tentunya organ-organ yang ada pada diri anak itu akan ikut berkembang pula secara kualitas dan kuantitas. Begitu pula untuk sel-sel yang mempengaruhi aspek kognitif. Maka, tingkat kematangan organ tersebut akan menentukan tingkat kecapaian fungsinya secara maksimal. Yang ketiga, talents dan interest, bakat dan minat anak. Bakat ialah potensi bawaan yang sudah dimiliki anak dari lahir, namun masih perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang disukai anak dan menjadi dorongan untuknya agar lebih berkembang lagi. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu faktor kognitif seorang anak dapat terbentuk, yaitu bagaimana anak tersebut memilih jalan yang ia tempuh untuk memperkuat potensi berpikir yang kritis. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar seseorang yang membawa pengaruh pada perkembangan kognitif. Berikut beberapa hal yang menjadi faktor eksternal perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor lingkungan. Seorang anak dilahirkan layaknya kertas yang belum ternoda sama sekali. Tetapi, kertas tersebut lama-kelamaan akan mulai dipenuhi dengan tulisan sesuai perkembangannya. Seperti apa dan bagaimana isi kertas itu akan ditetapkan oleh lingkungan si anak tadi. Perkembangan kognitif yang dialami anak akan diperoleh dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dialami anak dari lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini merupakan usaha dari luar yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Contoh dari pembentukan secara sengaja ialah melalui pendidikan di sekolah, ekstrakurikuler, les privat, dan lain-lain. Sedangkan pembentukan secara tidak sengaja diperoleh dari pengaruh alam sekitarnya seperti pengalaman, adaptasi, tuntutan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor kebebasan. Faktor ini menyatakan bahwa manusia bebas dalam berpikir, yang artinya individu bisa menentukan metodenya dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Biasanya, faktor ini erat kaitannya dengan bagaimana pola asuh orang tua
atau pendidik guru pada si anak. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.